dia kebal senjata. Celaka, si katak ini bisa mati. Apa salah token hitam pada Sultan? Ia sangat baik dan suka menolong rakyat. Tak penasaran sebelum membunuh Kakang Wiratsangka yang telah menipuku. Laki-laki itu harus mati di tanganku. Di awal episode ini, kita menuju pada Banowati dan Ki Bagaspati yang di saat itu sedang mencari Wiratsangka untuk dibunuh. Putri Ki Bagaspati itu benar-benar tersakiti sehingga ia tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Wiratsangka terhadap dirinya. Padahal dahulu ia yang menyelamatkan lelaki itu dari kematian. Ia pun kini teringat ketika ia datang ke Kadipaten Kudus dan justru disambut oleh serbuan pasukan Wiratsangka dan juga Senopati Wanakerta yang menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Tidak hanya itu, sebelum ia dimasukkan ke dalam penjara, tulang belikatnya pun sempat dihancurkan oleh senopati palsu tersebut hingga ia sakit selama berbulan-bulan dan baru kali ini ia bisa sembuh. Kini kita menuju pada hutan yang terletak di antara Kadipaten Rembang dan Kudus, di mana pada saat itu tampak pertempuran yang terjadi antar dua kelompok. Yang satunya adalah pengawal barang Glatik Leba dan juga yang satunya lagi adalah perampok yang menguasai hutan tersebut. Namun para anak buah perampok itu menggunakan seragam prajurit Kadipaten Kudus, dan memang mereka adalah prajurit-prajurit Kudus. Gerombolan perampok itu dipimpin oleh salah satu murid padepokan Pedang Tanpa Bayangan yang sebenarnya adalah golongan lurus. Namun salah satu muridnya ada yang murtad sehingga menjadi pendekar bayaran yang kini sedang disewa oleh Ki Wanakerta untuk bergabung bersamanya guna membuat kekacauan di Kadipaten Rembang. Siapa yang mau mati? Ayo maju! Aku pengawal barang Glatik Neba. Kenapa kalian tiba-tiba menyerang kami? Kisanak, di sini daerah perang, wilayah tidak bertuan. Jadi, kalau kalian ingin selamat, kalian harus meninggalkan barang-barang yang kalian kawal dan cepat pergi dari sini. Kisanak, sebagai pengawal barang, kami hidup dari menjual jasa. Kami harus menjaga kepercayaan orang yang menitipkan barang-barangnya pada kami, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Semangatmu luar biasa, Kisanak. Tapi kau tidak bisa selamat hanya mengandalkan semangat saja. Kami siap bertakar nyawa dengan siapapun orang yang mau menghancurkan usaha kami. Jumawa, mulutmu tajam sekali. Aku ingin tahu, apakah pedangmu setajam mulutmu? Ya! Ya, pertarungan sengit pun terjadi antar dua pimpinan, yaitu pimpinan perampok dan juga pengawal barang tersebut. Akan tetapi, Pedang Tanpa Bayangan sepertinya lebih unggul dibandingkan ketua Glatik Leba. Ilmu pedangnya sangat berbahaya dan sulit untuk ditembus. Ketua Glatik Leba itu pun kini mulai kewalahan menghadapinya. Sepertinya sudah tinggal menunggu waktu saja ia akan dapat dikalahkan oleh Pedang Tanpa Bayangan tersebut. Namun ia masih tetap bertahan, mencoba sekuat tenaga untuk menghalau serangan jurus-jurus Pedang Tanpa Bayangan yang luar biasa cepat itu. Namun semakin lama, gerakan-gerakan lawannya itu semakin membingungkan. Banyak gerakan tipuan pada jurus Pedang Tanpa Bayangan, sehingga ia pun mencoba untuk melompat mundur guna mengatur nafas.
Luar pengecut! Siapa yang menyerangku tadi? Ternyata Citrasena dan Tirtalah yang telah menyelamatkan pengawal barang tersebut. Pedang tanpa bayangan pun tampak marah-marah karena ia merasa telah dibokong oleh penyerangnya itu. Citrasena pun mengaku bahwa ia yang telah menyerang perampok tersebut. Ia pun mengatakan bahwa perampok itu terlalu bernafsu untuk membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya, dan ia benar-benar tidak menyukai sifat seperti itu. Kau belum kenal siapa aku? Tapi aku kenal ilmu sepasang pedang tanpa bayangan yang kau mainkan. Tapi sayang, itu masih terlalu cetek. Hebat. Perempuan ini mengenal ilmu pedangku. Aku harus hati-hati. Ku hajar kau. Lihat pedangku. Lihat. Dua anak muda itu benar-benar luar biasa. Sepertinya pedang tanpa bayangan itu menggunakan kesempatan ketika dirinya terlempar untuk melarikan diri. Namun Citrasena dan Tirta mengetahui maksud pendekar tersebut, sehingga keduanya pun kini bergerak cepat mengejarnya. Pedang tanpa bayangan itu pun berlari sangat cepat dengan seluruh kemampuannya. Namun Tirta dan Citrasena tetap berhasil menyusulnya. Tidak disangka, murid perguruan pedang tanpa bayangan ternyata cuma seorang pengecut. Aku bukan pengecut. Aku akan mengadu jiwa. Kini mau tidak mau, pedang tanpa bayangan itu pun harus menguras seluruh jurus dan ilmunya untuk bertahan dari serangan-serangan ganas Citrasena dengan tongkat tengkorak emasnya. Tirta pun sudah tidak mau ikut campur lagi, sebab ia tahu bahwa Citrasena pasti bisa mengatasi lawannya itu, dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Benar saja, karena tidak lama berselang, Citrasena pun mulai membuat lawannya jatuh bangun. Namun memang pedang tanpa bayangan itu cukup tangguh, sehingga ia langsung bangkit dan kembali menyerang walaupun ia sudah terjatuh. Ketahanan tubuhnya cukup kuat untuk sekelas pendekar bayaran. Sebagai prajurit, perbuatanmu tidak lebih dari kelakuan perampok. Dan kau sudah membuat malu nama perguruanmu. Ternyata murid padepokan pedang tanpa bayangan itu adalah pendekar sewaan Kadipaten Kudus, sebab pasukannya adalah para prajurit Kudus. Kini pendekar yang sudah tidak berdaya itu pun mempertanyakan siapa sebenarnya gadis itu, sebab suatu saat nanti ia akan menuntut balas atas kekalahannya. Citrasena pun hanya mentertawakannya saja, sebab kata-kata orang itu membuatnya geli. Dia adalah Citrasena, anak muda Laseta dari Nusa Laut.
Citrasena, kau sudah malah melintang di dunia persilatan ini karena mengandalkan nama besar ayahmu, bukan? Sekarang ayahmu tidak ada di sini. Apa yang bisa kamu andalkan pada kami? Hah? Drupada, kalau ayahku ada di sini, pasti kau sudah lari ketakutan. Aku mewakili ayahku untuk mengajar adat padamu. Banyak bicara! Rasakan ini! Ternyata memang benar bahwa orang-orang kudus itu menyewa para pendekar untuk membantu mereka membuat kekacauan di mana-mana dan juga untuk menghadapi orang-orang golongan putih. Namun kini yang sedang mereka hadapi adalah dua pendekar tangguh yang sulit dicari tandingannya. Tirta yang berhadapan dengan Jayasena pun dengan cepat mampu mengalahkan lawannya itu. Namun daya tahan komplotan Drupada tersebut memang cukup baik. Jayasena masih bisa bangkit dan menyerang Tirta kembali walaupun tubuhnya sudah berkali-kali terbanting. Melihat Jayasena kewalahan menghadapi Tirta, maka seorang wanita yang bersama komplotan Drupada pun turun tangan. Ia pun menyuruh Jayasena membantu Drupada untuk membunuh Citrasena, sedangkan Tirta adalah bagiannya. Ia membujuk pemuda itu untuk pergi menuju Gunung Semeru bersamanya. Di saat itu, Tirta pun tidak menghiraukannya. Ia justru melihat Citrasena yang dikeroyok oleh Drupada dan Jayasena. Lalu ia bergerak cepat hendak membantunya, namun gerakannya langsung dipotong oleh wanita jahat tersebut yang memang menjaga Tirta agar tidak ikut campur. Mau kemana kamu, ha? Sabar dulu, sabar. Aku harus membunuh dia. Kita tidak boleh gegabah. Sebelum kita bertindak, kita harus melihat kekuatan lawan. Kita tunggu sebentar lagi. Ayo kita lawan sama-sama. Ya, akhirnya Ki Bagaspati dan Banowati datang di saat yang tepat ketika Citrasena hendak diserang secara licik oleh Ki Wanakerta alias Grandong. Ki Bagaspati pun menyuruh Citrasena dan Banowati untuk tidak ikut campur. Mereka berdua cukup menyaksikan saja pertarungannya terhadap makhluk-makhluk jahat tersebut. Mak Lampir yang melihat kemunculan Ki Bagaspati pun tampak panik dan khawatir karena Grandong dan yang lainnya tidak akan mampu melawan majikan Bukit Arga Belah tersebut. Narasura yang melihat kepanikan Mak Lampir pun tampak kesal. Ia pun kemudian mengatakan bahwa dirinya harus menghadapi Ki Bagaspati. Lalu ia segera berlalu dari hadapan Mak Lampir. Nenek setan itu pun tampak kesal dengan sifat Narasura yang sok jago. Makhluk keras kepala itu belum tahu seberapa sakti Ki Bagaspati, namun ia sudah begitu yakin jika ia akan mampu mengalahkannya.
Kakang Umbara, kau hadapi laki-laki tua itu. Aku akan membantu Ki Drupada. Baik. Ya! Ha! Ya! Ya! Murid murtad, kau mau lari kemana? Guru, Wirasangka, jangan takut. Ya, mendadak muncul Narasura dengan gayanya yang sangat sombong. Ia tertawa-tawa sendiri seperti monyet. Ki Bagaspati pun bertanya siapa orang itu. Ia pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa sudah lama ia mendengar kebesaran nama Ki Bagaspati yang tersohor itu, dan ia adalah Narasura yang ingin membuktikan apakah majikan Bukit Arga Belah tersebut memang benar-benar jago atau hanya gentong kosong belaka. Nada bicara Narasura benar-benar seperti meremehkan orang sakti yang ada di hadapannya tersebut. Ki Bagaspati pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengenal Narasura dan di antara mereka tidak ada urusan dendam ataupun sakit hati sebelumnya. Narasura pun kemudian justru menyuruh Ki Bagaspati untuk maju melawan dirinya kalau memang benar-benar sakti. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Bagaspati, ayo keluarkan semua ilmumu. Grandong, Ya, ketika itu Grandong tampak langsung tewas dan terlempar ke depan markas Mak Lampir setelah dihantam pukulan hebat Ki Bagaspati. Namun seperti biasa, si lampir itu pun mampu menghidupkannya kembali dengan ajian Pancasona yang dimilikinya. Nenek setan itu pun kemudian mencegah Grandong untuk kembali ke tempat pertarungan. Ki Bagaspati hanya mencari Wiratsangka, menantunya. Jadi buat apa kita ikut campur? Tapi bagaimana dengan teman-temanku, Nek? Mak Lampir pun menjelaskan kalau Grandong tidak usah khawatir terhadap teman-temannya, sebab ketiga orang yang disewanya itu adalah manusia-manusia licik yang sulit untuk diatur. Lalu Grandong pun bertanya bagaimana dengan Narasura, apakah ia bisa selamat. Si lampir pun kemudian menjelaskan kalau hanya menghadapi Ki Bagaspati, Narasura masih bisa selamat sebab ia tidak akan bisa dibunuh, walaupun mungkin ia tetap dapat dikalahkan. Selanjutnya, Grandong pun memberitahukan kalau di tempat pertarungan itu juga ada Citrasena dan pemuda yang menggunakan pedang naga angkasa. Ia pun penasaran siapa pemuda itu sebenarnya. Pemuda yang menggunakan pedang naga angkasa. Siapa dia, Nek? Aku tidak tahu pemuda itu. Tapi sudahlah, kita urus lain kali saja pemuda itu. Ya. Yang penting sekarang kau pulang ke Kudus. Baik, Nek. mana Wiratsangka? Banowati yang tidak menemukan Wiratsangka pun tampak sangat sedih dan kecewa.
Sedangkan ayahnya baru menyadari kalau lelaki pengecut itu sudah kabur dari tempat tersebut. Mereka semua pun kemudian mengarahkan pandangannya ke segala penjuru hutan itu. Namun sama sekali mereka tidak melihat siapa-siapa di sana. Semuanya sudah kabur terpirit-pirit karena ketakutan menghadapi orang-orang sakti golongan putih tersebut, terutama Ki Bagaspati. Majikan Bukit Arga Belah itu pun kemudian mencoba untuk membujuk putrinya agar bisa lebih bersabar. Lain kali mereka bisa mencari Wiratsangka dan membunuhnya sekaligus. Ia pun kemudian mengajak Banowati untuk pulang ke Arga Belah. Sedangkan Citrasena dan Tirta pun hanya memandangi kepergian ayah dan anak tersebut. Waras! Kenapa aku ada di sini? Malampir, kenapa aku ada di sini? Kau dilemparkan oleh Aji Sapu Jagat. Sapu Jagat? Untung kau ditolong oleh Eyang Ditya Kala Mercuh. Kalau tidak, mungkin kau sudah jatuh ke sungai dan dimakan buaya. Hah? Kalau begitu, aku harus membunuh si Bagaspati. Percuma saja. Dasar setan jelek tidak tahu malu. Sudah kalah sampai tewas, masih saja ia mau menghadapi Ki Bagaspati. Mak Lampir pun menyuruh Narasura untuk istirahat saja, sembari dirinya akan mencari bala bantuan. Namun setan berambut merah itu tampaknya tidak suka dengan perintah Mak Lampir. Di malam itu, tampak Topeng Hitam, Temenggung Martoloyo dan Patih Pusponegoro yang sedang bermalam di tengah hutan. Mereka pun sedang mempersiapkan ayam panggang untuk makan malam mereka. Temenggung Martoloyo pun tampak memandang Topeng Hitam tanpa berkedip, sebab ia seperti mengenal wajah di balik topeng itu. Topeng Hitam pun kemudian mempertanyakan mengapa sang Temenggung memandangnya seperti itu. Kenapa memandangku terus, Kanjeng? Aku penasaran, Topeng Hitam. Kenapa? Kalau kulihat sepintas, kau mirip abdi dalamku. Siapa, Kanjeng? Gendowo. Tawamu persis. Betul-betul persis. Apakah kau punya hubungan darah dengan Gendowo? Mungkin. Yang jelas aku dan Gendowo keturunan. Sapitra. Topeng Hitam pun mencoba untuk mengelak dengan mengatakan bahwa Gendowo adalah masih satu keturunan dengannya. Sang Temenggung pun kemudian mengatakan kalau begitu Gendowo bukanlah orang sembarangan. Ia pun menyuruh Topeng Hitam untuk datang ke Kadipaten Tegal dan ia akan mempertemukannya dengan Gendowo. Mendengar semua itu, Topeng Hitam pun hanya tersenyum lebar mendengar kata-kata majikannya. Sementara itu, tidak jauh dari tempat mereka bertiga, tampak gerombolan Dewa Petir dan company sedang mengadakan patroli. Mereka pun melihat ketiga orang tersebut tidak jauh di depan sana, sehingga kemudian mereka pun langsung bersiap untuk menyerang. Pasukan company itu langsung melepaskan tembakannya, namun tembakan-tembakan itu tidak mengenai sasaran, namun cukup mengejutkan ketiganya. Di antara ketiga orang itu, memang Demung Pusponegoro lah yang ilmunya paling rendah, dan kini ia harus kembali melawan Ki Braja Ageng yang dahulu sudah pernah mengalahkannya.
Mereka pun kini sedang beradu kekuatan. Namun sepertinya Demung Puspanegara masih bisa melakukan perlawanan, sebab ia sudah cukup tahu seberapa hebat lawannya itu. Sementara itu, Topeng Hitam mulai mencecar Dewa Petir dengan serangan selendang-selendang saktinya. Lebih Maruta Kanjeng. Tunggu. Gendawar pun mengajak Temenggung Martoloyo untuk kabur saja dengan kata sandi, karena tidak ada gunanya menghadapi orang-orang jahat tersebut. Mereka pun kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Lagi pula, Topeng Hitam akan kerepotan sendiri jika kedua kawannya itu dapat dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dewa Petir pun mengajak pasukannya untuk mengejar 3 buronan mereka itu. Setelah mengetahui kalau ketiganya kabur, semuanya pun langsung menyusuri hutan lebat itu. Namun sepertinya mereka kehilangan jejak. Kemana mereka? Aku tahu benar mereka kemari. Benar, mereka tadi kemari. Tapi kenapa bisa hilang? Apa mereka menggunakan Aji Halimunan? Iya. Mestinya kita bisa bawa oleh-oleh buat Sultan. Jangan khawatir. Mereka mengejar ke tempat lain. Buruan utama mereka Topeng Hitam. Kalian tahu apa sebabnya? Memburu hadiah. Bukan hanya sekedar itu. Mereka ingin membuat jasa yang sebanyak-banyaknya, supaya mereka bisa menjadi orang kepercayaan Sultan. Memang benar sekali apa yang dikatakan Temenggung Martoloyo. Topeng Hitam pun mengatakan bahwa mereka harus mencegahnya. Sang Temenggung pun membenarkan bahwa mereka harus bisa membersihkan orang-orang kotor yang berada di sekeliling Sultan. Sang Temenggung pun kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mencoba melakukan pendekatan terhadap Raja Mataram tersebut. Lalu ia pun segera berlalu dari tempat itu untuk segera menuju ke Mataram. Namun Topeng Hitam pun segera memanggilnya karena ia ingin ikut serta melakukan perjuangan bersama dengan Sang Temenggung yang sebenarnya adalah majikannya sendiri. Aku ikut Kanjeng. Tidak bisa. Sebab saat ini kau sedang menjadi buronan kompeni. Pendowar. Maafkan kalau selama ini saya mengelabui Kanjeng. Aku merasa bangga punya pekatik sepertimu, Gendowar. Gendowar, aku tidak menyangka. Siapa gurumu? Baik, akan hamba sebutkan nama guru hamba. Tapi hamba mohon Kanjeng berjanji untuk tetap merahasiakan siapa sebenarnya Topeng Hitam. Lebih-lebih terhadap guru hamba. Baiklah, aku berjanji. Katakan, siapa gurumu? Nyi Parwati. Nyi Parwati? Iya. Jadi, selama ini Nyi Parwati tidak tahu bahwa yang menjadi Topeng Hitam itu adalah muridnya sendiri. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.